sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sampai segitunya Nguyen demi kalahkan timnas Indonesia, Vietnam janji kurangi permainan nakal. Sumpah loh. Begini faktanya. Bekuk Yordania 3-1, Qatar juara Piala Asia 2023. Dengan gol penalti semua, tuan rumah banget. Dua naga Vietnam siap bantu terusir di kualifikasi Piala Dunia 2026. Segala jurus dikerahkan untuk balas dendam sampai hal yang tidak masuk akal. Sungguh sukar percaya, bikin auto merinding. Erick Thohir beri respon Jurgen Klopp pelatih timnas Indonesia. Dulu Sintayong dilempari telur, kini giliran Jurgen Klinsmann yang jadi korban penghancuran fan Korea Selatan. Begini kondisinya. Sampai segitunya Nguyen demi kalahkan timnas Indonesia, Vietnam janji kurangi permainan nakal. Sumpah loh. Begini faktanya. Kiper timnas Vietnam, Philipp Nguyen mengakui Golden Start sudah paham permainan timnas Indonesia. Kedua tim terakhir bertemu pada fase grup Piala Asia 2023. Tak butuh waktu lama, Vietnam dan Indonesia akan berduel pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan dilaksanakan pada 21 dan 26 Maret nanti. Pada laga ini, tim Golden Start membawa misi balas dendam setelah tumbang pada Piala Asia lalu. Melawan Indonesia, target utama tentu bisa mendapatkan poin maksimal untuk menjaga asa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2023 zona Asia. Selain itu, saat ini mereka sudah banyak mempelajari permainan pasukan Sintayong. Salah satu yang jadi fokus adalah tidak melakukan kesalahan sendiri dan bermain lebih tenang. Hal ini harus mereka waspadai di pertemuan nanti karena tim lawan saat ini tidak bisa dipandang remeh. Misalnya, sekarang saya yakin Nguyen Tan Binh akan mengingat hukuman itu dan tidak akan mengulanginya lagi. Atau Kuat Van Kang ketika mendapat kartu kuning, dia akan bermain lebih hati-hati dan banyak contoh lainnya, pungkasnya. Bekuk Yordania 3-1, Qatar juara Piala Asia 2023. Dengan gol penalti semua, tuan rumah banget. Qatar memenangi Piala Asia 2023 usai mengalahkan Yordania 3-1 di babak final. Akram Afif menjadi pahlawan kemenangan The Maroons dengan 3 gol yang seluruhnya ia ciptakan lewat penalti. Berlangsung di Stadion Lusail Sabtu, Qatar memperoleh peluang bagus di menit ke-7 lewat Akram Afif. Namun tembakan chipnya mampu digagalkan kiper Yordania, Yasser Aboulayla. Afif kembali mendapatkan emas di menit ke-8. Ia sukses mengecoh barisan belakang Yordania, namun tembakannya ke sudut kiri gawang dari dalam kotak penalti mampu dibaca kiper Yasser Aboulayla. Gol yang dicari Yordania akhirnya hadir pada menit ke-67. Yazan Al-Naimat dengan cermat mengontrol umpan lambung Haddad di kotak penalti lalu melepaskan tembakan voli ke sudut kiri gawang Qatar tanpa mampu dihalau Barsam. Namun skor imbang hanya bertahan sebentar. Qatar kembali mendapat penalti pada menit ke-71 usai tinjauan tayangan ulang yang dilakukan wasit menyatakan Mahmoud Al-Mardi telah melanggar Ismail Mohamad di kotak terlarang. Pelanggaran Aboulayla terhadap Afif membuat wasit menunjuk titik putih usai mengecek tayangan ulang di pinggir lapangan.
Afif yang kembali maju sebagai penendang kini berhasil mengecoh Abu Laila. Skor 3-1 bertahan hingga usai. Ini menjadi gelar kedua secara beruntun bagi The Maroons usai meraih yang pertama pada edisi 2019. Dua naga Vietnam siap bantu terusir di kualifikasi Piala Dunia 2026. Segala jurus dikerahkan untuk balas dendam sampai hal yang tidak masuk akal. Timnas Vietnam sepertinya bakal memanfaatkan dua pemain yang lahir di tahun naga saat The Golden Stars menghadapi Timnas Indonesia sebanyak 2 kali di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Maret mendatang. Mereka adalah Nguyen Tan Binh dan Phan Tuan Thai. Saat ini Vietnam menduduki peringkat kedua di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan nilai 3 poin. Mereka tertinggal 3 angka dari Irak selaku penguasa grup F, sementara Timnas Indonesia menempati posisi terakhir dengan nilai 1 poin. Untuk bisa merebut tiket ke babak selanjutnya, skuad Garuda maupun Vietnam sama-sama perlu mempersiapkan diri dengan baik, terutama dalam menyiapkan pemain yang bakal tampil pada laga ketiga dan keempat fase grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Berbicara mengenai hal itu, pelatih Philippe Troussier sepertinya ingin memanfaatkan keberuntungan dari dua pemain yang kelahiran di tahun naga kayu. Kebetulan keduanya bermain di lini pertahanan tim Vietnam. Sungguh sukar percaya, bikin auto merinding. Erick Thohir beri respon Jurgen Klopp pelatih Timnas Indonesia. Begini kata Pak Ketum. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespon kabar Jurgen Klopp bakal melatih Timnas Indonesia. Erick Thohir tertawa ketika mendengar pertanyaan dirinya soal kemungkinan Jurgen Klopp menjadi pengganti Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Pertanyaan itu muncul setelah ada kabar kalau Shin Tae-yong bakal hengkang dari skuad Timnas Indonesia. Pria asal Korea Selatan itu sempat mengatakan ada tawaran yang datang kepada dirinya untuk melatih tim negara lain. Situasi ini sempat menjadi pertanyaan. Pasalnya, PSSI sampai sekarang masih belum mau memperpanjang kontrak Shin yang bakal berakhir Juni mendatang. Entah dari mana Jurgen Klopp pun dikaitkan bakal jadi kandidat pelatih Timnas Indonesia. Itu setelah Klopp mengumumkan akan pergi dari klub Premier League, Liverpool, pada akhir musim ini. Hengkangnya Klopp menjadi perbincangan di dunia sepak bola. Sebab pria asal Jerman itu belum mengumumkan tim yang bakal menjadi pelabuhan berikutnya. Sembari tertawa, Erick Thohir mengatakan kalau PSSI tidak pernah menjalin komunikasi dengan Klopp untuk melatih Timnas Indonesia. Jurgen Klopp tidak lanjut di Liverpool. Kemarin saya ditanya, saya tidak pernah kontak. Kebayang saja tidak, kata Erick Thohir sambil tertawa. Menurut Erick Thohir, dirinya adalah sosok profesional dimanapun tempat dia bekerja. Dulu Shin Tae-yong dilempari telur, kini giliran Jurgen Klinsmann yang jadi korban penghancuran fan Korea Selatan. Begini kondisinya. Pelatih Jurgen Klinsmann mendapatkan sambutan kurang hangat ketika kembali ke Korea Selatan. Hal ini tak terlepas dari hasil kurang memuaskan yang dipetik oleh timnas Korea Selatan di Piala Asia 2023. Perjalanan Son Heung-min DKK harus terhenti di babak semifinal. Secara mengejutkan, Korea Selatan tumbang ketika berjumpa Yordania dengan skor 0-2. Skuad timnas Korea Selatan lalu kembali ke Korea Selatan pada 8 Februari 2024. Namun sambutan kurang hangat diberikan oleh para fan Korea Selatan.
Jurgen Klinsmann dan anak asuhnya bahkan sempat dilempari benda-benda aneh seperti permen. Para pemain lalu mendapatkan perlindungan dari staf keamanan. Banyak orang yang memegang payung panjang untuk melindungi para pemain, seolah-olah tahu akan banyak orang yang melempar benda aneh. Pelatih Klinsmann tidak dilindungi seperti itu. Sementara itu, perlakuan serupa sempat dialami Shin Tae-yong. Saat kembali ke Korea Selatan dan berniat melakukan foto bersama, Shin Tae-yong dan akan asuhnya justru mendapatkan lemparan beberapa benda mulai dari telur hingga bantal. Tak berselang lama, Shin Tae-yong memutuskan untuk meninggalkan posisinya sebagai pelatih timnas Korea Selatan. Pelatih berusia 53 tahun itu lalu memilih menukangi timnas Indonesia di tahun 2020.